Kunci sukses buat memulai kebiasaan berolahraga dalam 30 hari versi gue. Halo teman-teman, balik lagi nih bareng gue Acit di channel YouTube Rasid Siddiq. Seperti biasa, gue mau ngasih tahu kalau di channel ini bakalan bersihkan daily vlog gue, kayak aktivitas keseharian gue atau hal-hal yang lagi sering gue lakuin. Yang kebetulan saat ini lagi fokus banget sama olahraga buat nurunin berat badan dan mencapai body ideal gue. Sebelumnya terima kasih banyak nih buat teman-teman yang mau balik lagi ke channel ini dan nontonin video-video gue. Semoga video gue bisa menjawab beberapa pertanyaan teman-teman dan bisa ngasih kalian semangat buat terus berolahraga. Nah, di video kali ini gue mau ngasih tahu ke teman-teman mengenai sebuah rumus yang gue pakai buat memulai kebiasaan berolahraga. Rumus ini sebenarnya udah umum banget nih dipakai sama banyak orang dan udah banyak banget yang ngomongin hal ini juga. Nah, rumus apakah itu? Biar nggak kelamaan, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi teman-teman, dalam video ini gue mau ngasih tahu sebuah rumus yang gue pakai untuk memulai kebiasaan berolahraga. Rumus ini sebenarnya udah terkenal dan udah pernah dibahas juga nih sama beberapa orang. Kayak misalkan Raymond Chin, Agus Leo Halim, dan Deddy Corbuzier juga udah pernah bahas rumus ini. Nah, rumus ini gue sebut sebagai 30 Days New Me. Apa sih 30 Days New Me ini? Jadi 30 Days New Me ini adalah sebuah rumus yang memaksa kita untuk melakukan kebiasaan baru dan dimulai dalam 30 hari. Rumus ini gue tahu dari sebuah buku karya James Clear yang berjudul Atomic Habit. Menurut James Clear, dalam buku tersebut, manusia membutuhkan waktu seenggaknya selama 30 hari untuk membentuk kebiasaan baru. Tentu, caranya bukan tiba-tiba kamu disuruh langsung ngelakuin sesuatu yang baru selama 30 hari berturut-turut, melainkan melatih beberapa step dan diawali dari yang paling mudah dan effortless. James Clear memberitahu, untuk memulai habit yang baru, kita nih sebagai manusia bisa memulai dari sesuatu yang mudah dan sederhana. Misalnya aja nih gue mau buat mulai olahraga, nah gue tuh nggak ujuk-ujuk langsung olahraga gitu. Kayak yang teman-teman bisa lihat di video short gue. Tapi gue coba memulai olahraganya secara step by step, mulai dari rutin jalan santai doang, habis itu coba rutin cardio doang, rutin gym doang, sampai akhirnya sekarang gue bisa ngelakuin ketiganya. Nah, makanya di salah satu video gue pernah bilang kalau awal channel ini dibuat bukanlah awal dari rutinitas olahraga gue, melainkan sebulan sebelumnya gue udah coba olahraga dengan menaikkan stepnya di minggu-minggu berikutnya. Kalau di Atomic Habit dijelaskan, untuk memulai sebuah habit yang baru, teman-teman tuh bisa memulai dari hal yang seakan-akan effortless bagi kalian. Misal, daripada kalian langsung olahraga selama 30 hari, coba mindsetnya nih, kalian awali dengan olahraga selama 30 detik per hari. Tentu, 30 detik tuh bukanlah waktu yang banyak buat kalian, ya kan? Dibanding memikirkan berolahraga selama 30 hari langsung. Kalian akan menganggap olahraga selama 30 detik per hari bukanlah hal yang sulit. Teman-teman pasti akan menyempatkan waktu kapanpun itu, karena mikirnya ya, cuma 30 detik doang kok. Begitu otak teman-teman udah terstimulus bahwa 30 detik per hari sanggup dilakukan, maka teman-teman bisa ningkatin levelnya tuh menjadi 30 menit per hari. Ya, setelah fase pertama terlewati, teman-teman tuh bisa menaikkan levelnya menjadi berolahraga selama 30 menit per hari. Kenapa harus naik, Cit? Karena setelah 30 detik per hari berhasil teman-teman lakuin, kalian mungkin akan ngerasa, saya bisa nih ngelakuinnya lebih lama. Dan itu bagus. Tetapi kalau enggak, ya nggak apa-apa juga. Karena kamu udah menang di hari itu. Gue juga untuk awalnya ngerasa kalau jalan kaki doang tuh kayaknya masih kurang. Makanya gue coba buat nambahin olahraganya sesuai sama yang menjadi tujuan gue, yaitu nurunin berat badan. Dan kardio lah jawabannya. Udah banyak banget nih para ahli olahraga dan kesehatan yang bilang kalau mau ngurusin badan tuh harus kardio. Bisa dengan jalan kaki, minimal selama 30 detik ya. Atau 30 menit, sorry. Ngelakuin squat jump, sit up, mountain climbers, dan gerakan-gerakan lainnya. Nah, alhasil gue jadi browsing dong beberapa gerakan yang bisa jadi gerakan gue kardio yang cocok menurut gue dan bisa gue lakuin di rumah. Dan hal ini menjadi next step habit gue yang baru dalam berolahraga. Terus seiring berjalannya waktu, gue juga banyak nontonin video-video mengenai cara menurunkan berat badan, olahraga buat nurunin berat badan, dan semacamnya. Terus gue sadar kalau kardio tuh cuma buat nurunin berat badan aja. Kalau gue mau ngebentuk tubuh dan menaikkan massa otot, ya gue harus angkat beban. Dan ngebeli dumbbell adalah salah satu usaha gue. Gue mulai ngatur time management gue, karena nggak mungkin kan gue bisa ngelakuin jalan kaki, kardio, dan angkat beban dalam satu waktu. Karena gue punya kesibukan lain yang ya juga nyita waktu gue gitu. Alhasil terciptalah nih jadwal gue yang sekarang. Gue pagi ngelakuin jalan kaki sekitar 20-30 menit. Habis itu dilanjut nih sama kardio minimal banget 4 gerakan kali 3 set. Segitu aja video kali ini. Dari penjelasan gue, teman-teman tuh bisa lihat kalau misalkan untuk memulai sesuatu yang baru
dibutuhkan waktu seenggaknya 30 hari. Kemudian perubahan tersebut juga nggak langsung teman-teman terapkan saat itu juga, melainkan secara bertahap, step by step, kayak yang gue lakuin. Nah, satu hal yang penting lagi yang perlu teman-teman ingat, perubahan kecil itu dapat memberikan hasil besar seiring berjalannya waktu. James Clear sering berbicara tentang konsep compound effect, yakni bagaimana hal-hal kecil yang kamu lakukan setiap hari akan bertambah besar dari waktu ke waktu. Bayangin aja nih, kalau misalkan teman-teman ningkatin diri hanya 1% setiap hari selama 30 hari. Hasil akhirnya akan jauh lebih besar daripada yang bisa teman-teman bayangin di awal kan? Terus kalau nanya, kenapa sih harus 30 hari? Ya karena 30 hari itu cukup lama untuk membangun fondasi yang kuat nih buat teman-teman. Tapi juga nggak terlalu lama kalau misalkan teman-teman bakal kehilangan motivasi di tengah prosesnya. Pada akhirnya teman-teman nggak hanya membentuk kebiasaan baru, tetapi juga mengubah cara teman-teman melihat diri sendiri. Setelah kebiasaan ini menjadi bagian dari identitas teman-teman, segalanya akan terasa lebih mudah. Kamu nggak lagi berpikir, aku harus melakukan ini, tetapi ini adalah bagian dari diriku. Seperti biasa, kalau teman-teman suka sama video ini, jangan lupa di like dan subscribe channelnya. Plus jangan lupa kasih komentar support ke teman-teman yang lain yang lagi berusaha buat mau olahraga dan nurunin berat badannya. Sekali lagi gue ingetin teman-teman bisa sharing progres atau pencapaian teman-teman, karena siapa tahu nih bisa jadi motivasi buat gue atau buat yang lain. Acit pamit, bye-bye.